Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Rozi, mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Perbankan Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban UTS semester genap mata kuliah Bahasa Arab 4 Tarjamah. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Jelaskan konsep terjemah dan sebutkan makna-makna yang terkandung dalam setiap bahasa. Konsep terjemah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah penerjemah harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa sasaran. Contoh, sayaroh, mobil, dan musafir dalam kisah Yusuf. Falsafah Idrifiyah, falsafah yang tenggelam, falsafah Yunani. 2. Penerjemah harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa sasaran. Contoh, kaidah nahwiyah. 3. Penerjemah harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa sasaran. Manahil irfan fi ulumil Quran, Zarqani. Selanjutnya, makna yang terkandung dalam setiap bahasa dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Makna leksikal. Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang atau peristiwa dan lain sebagainya. Makna leksikal ini juga bisa disebut makna yang ada dalam kamus, mengingat makna yang ada dalam kamus lepas dari penggunaannya atau konteksnya. B. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan lebih besar, misalnya hubungan suatu kata dalam frasa atau klausa. C. Makna kontekstual dan situasional. Makna kontekstual adalah hubungan antar ujaran dan situasi, di mana ujaran itu dipakai dengan kata lain. Makna konteks ialah makna suatu kata yang dikaitkan dengan situasi penggunaan bahasa. D. Makna tekstual. Makna tekstual berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana perbedaan jenis teks. Dapat menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. E. Makna sosiokultural. Makna sosiokultural adalah makna yang erat kaitannya dengan sosio budaya pemakai bahasa. Oke, kita lanjut ke nomor kedua. Sebutkan dan jelaskan aspek-aspek bahasa. Aspek-aspek bahasa terdiri dari tiga. Yang pertama semantik, kedua morfologi, dan ketiga sintaksis. Apa sih semantik? Sema itu dalam bahasa Yunani tanda atau lambang, cabang linguistik yang membahas arti dan makna. Semantik erat kaitannya dengan sosiologi, antropologi, filsafat, dan psikologi. Menerjemahkan berdasarkan kontekstual, menyatukan gramatikal teks dengan aspek-aspek kontekstual. Selanjutnya, morfologi. Morfologi itu kalau dalam bahasa Arab itu sorof atau perubahan kata. Morf itu sigot, morfon wazan. Contoh, morf doroba, sigotnya itu doroba. Dari morfon, dari wazan fa'ala, fa'ala. Fafiil, ain fiil, lam fiil. Lalu contohnya itu doroba. Doroba itu kan sigotnya. Do itu fafiil, ro itu ain fiil, ba itu lam fiil. Selanjutnya ada sintaksis. Nah, di sintaksis ini mengkaji struktur frase dan kalimat, hubungan antar kata, dan hubungan antar kalimat. Oke, itu tadi adalah jawaban nomor kedua. Kita lanjut ke jawaban nomor ketiga. Soal nomor ketiga. Jelaskan unsur-unsur terjemah, proses menerjemah, dan urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam. Unsur-unsur terjemah ada bahasa sumber, bahasa sasaran, pesan, dan padanan. Bahasa sumber. Bahasa sumber menggunakan bahasa pengarang asli, contohnya bahasa Arab. 2. Bahasa istilah yang sesuai dengan ilmu yang dibahas. 3. Penerjemah harus mempunyai kapabilitas mengetahui terhadap buku sains yang diterjemahkan. Bahasa sasaran. 1. Bahasa sasaran yaitu bahasa terjemah tempat pesan gagasan itu tertuang. Istilah-istilah yang terjemah sesuai dengan maknanya. Penerjemah harus menguasai bahasa sasaran. Selanjutnya pesan. Pengalian pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran adalah
inti dari proses menerjemah, dilakukan dengan sedekat dan sehalus mungkin kata dan makna dalam menerjemahkan. Adanya analisa teks agar mencegah kesalahan menerjemah. Padanan, kesetaraan makna kalimat atau kata antar bahasa asli dengan bahasa sasaran tidak berubah makna kiasan maupun makna gramatikal dalam bahasa aslinya. Lalu proses menerjemah, seperti apa sih proses menerjemah? Proses menerjemah pertama penjagaan, lalu keanalisa, pemahaman, peristilahan, perakitan, pengecekan, dan diskusi hasil. Itulah adalah proses menerjemah. Lalu yang terakhir, urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam. Apa sih pentingnya terjemah dalam ekonomi Islam? Jawabannya adalah menguasai terjemah bahasa Arab merupakan hal penting bagi mahasiswa perbankan syariah. Karena saya jurusannya perbankan syariah, jadi ini adalah hal penting bagi saya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan al-lughah miftahul ulum, artinya bahasa adalah kunci ilmunya. Bukan ada artinya bahasa adalah kunci untuk mendapatkan segala ilmu, dan perbankan syariah termasuk ke dalam ilmu tersebut. Syarat untuk menguasai perbankan syariah adalah harus memahami segala landasan, prinsip, dan desain yang sesuai syariah. Penguasaan terjemah bahasa Arab sangat diperlukan untuk menggali sumber-sumber utama hukum Islam, landasan prinsip dan implementasinya, sehingga terjemah bahasa Arab adalah jalan untuk mencapai syarat tersebut. Karena kita adalah jurusan perbankan syariah dan kita sesuai dengan hukum Islam, Islam diturunkan di negara Arab, di Arab adalah bahasa Arab, jadi kita sudah seharusnya mengetahui pentingnya terjemah dalam ekonomi Islam. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Jelaskan macam-macam terjemah. Terjemah fauriyah, terjemah huriyah, harfiyah, maknawiyah, dan mumasilah. Jawabannya adalah pertama, terjemah fauriyah. Terjemah fauriyah adalah terjemah langsung atau terjemah lisan. Terjemah langsung adalah terjemah yang dilakukan secara langsung atau tanpa persiapan, seperti interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, diskusi, atau seminar. Jika demikian, yang lebih tepat adalah merupakan jenis terjemah yang dihadirkan langsung begitu teks sumber selesai diucapkan atau dituliskan. Adapun sebaliknya, terdapat juga terjemah tidak langsung atau terjemah al-tahdiriyah. Model ini sering disebut dengan terjemah biasa atau tidak langsung. Artinya, penerjemah yang dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu. Selanjutnya, terjemah huriyah. Terjemah huriyah yaitu terjemah bebas tanpa terikat alih bahasa kata ataupun kalimat. Tujuan penerjemah menyampaikan makna yang terkandung di dalam teks, sangat memperhatikan pesan dalam teks. Gaya terjemah menuntut penerjemah untuk kreatif dalam mengalihkan bahasakannya agar enak dibaca. Keluar dari penerjemah berdasarkan kaidah nahwiyah. Contoh, nizam bisa diartikan dengan sistem atau kebijakan. Selanjutnya, terjemah harfiah. Terjemah harfiah yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber. Mana al-qoton bisa disebut juga upaya penerjemahan dengan menggunakan kamus asabuni. Kata-kata ini tidak ubahnya dengan sekedar mencari padanan kata zakoni. Sebutan lain untuk terjemah harfiah yaitu terjemah lafziyah atau musawiyah, makna al-qoton. Fokus ke terjemah perkata dan menjadi kaku. Kelemahannya menyebabkan pengkaburan makna dan kesan. Contoh, sayaroh artinya mobil. Terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah disebut juga terjemah tafsiriyah, yaitu alih bahasa tanpa terikat dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber, makna al-qoton. Menggunakan penyampaian makna daripada arti perkata. Contoh, al-falsafah al-igrofiyah, filsafat Yunani. Sayaroh dalam surat Yusuf Musafir. Selanjutnya, terjemah mumasilah, yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang sama, bahasa sumber dengan bahasa sasaran atau bahasa menerjemah, dan menjelaskan pesan yang terkandung dalam teks dengan satu bahasa. Itu tadi adalah jawaban ke nomor 4. Selanjutnya, pertanyaan nomor kelima.
Jelaskan dan berikan contoh untuk yang sudah ada contohnya. Uslub syarti, uslub qasam, uslub madi dan zami, uslub ta'ajub, uslub ighra dan ta'dzir, uslub taksis, uslub istighosah dan uslub istifham. Pertama, uslub syarti adalah bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat adah, yakni perangkat baik berupa huruf, lafaz atau apa saja namanya yang dengan perangkat ini terjadi ikatan antar dua kalimat. Ulama nahwu menamai perangkat dimaksud dengan adatu asyarti. Adapun dua kalimat yang berkaitan, yang pertama kalimat syarat dan yang kedua kalimat jawab atau jawabu syarti. Uslub qasam termasuk dari beberapa uslub taukid atau uslub qasam adalah uslub qasam yang meliputi adat qasam, muqassam bihi, muqassam alai atau disebut juga qasam. Contohnya uslub madi dan zombi. Secara bahasa, madi artinya pujian atau ungkapan perasaan senang dan simpatik. Sedangkan zami adalah antonim madi, yakni ungkapan kebencian dan tidak simpatik. Kata yang dipakai untuk mengungkapkan dua perasaan tersebut biasanya dan untuk yang senang, serta binsa dan lajabada dan ungkapan ketidaksukaan. Contoh pertama adalah ungkapan perasaan senang, pujian dan apresiatif kepada orang-orang yang berlaku adil. Kemudian dikhususkan perasaan tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz karena uslub seperti ini berfungsi mentaukidkan pujian dan kesenangan. Demikian juga halnya pada contoh kedua, pengkhususan untuk perasaan tidak senang. Ini contohnya kalian bisa lihat di sini. Uslub ta'jub. Secara bahasa, ta'jub artinya kekaguman atau keheranan. Ungkapan kalimat yang terlontar dari seseorang yang kagum atau heran pada suatu hal. Dalam bahasa Arab disebut uslub ta'jub. Ada pola atau bentuk kalimat yang secara khusus dipakai oleh bahasa Arab, oleh orang Arab saat mengapresiasi kekaguman mereka pada suatu atau keadaan. Contohnya ini dia. Uslub ikro dan tahdzir. Ikro adalah perintah atau anjuran untuk melakukan pekerjaan terpuji, sedangkan tahdzir adalah perintah atau peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan tercela. Jadi uslub ikro adalah pola pembentukan kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk penganjuran atau harapan melakukan perbuatan terpuji, sedangkan uslub tahdzir adalah pola pembentukan kalimat peringatan atau tidak melakukan perbuatan tercela. Contoh ungkapan dalam ikro ini. Contoh ungkapan dalam tahdzir ini. Urusan atau hal terpuji yang dianjurkan disebut mughram bih, sedangkan hal tercela yang diperingati disebut muhadzaran minhu. Selanjutnya uslub ikhtisas. Uslub ikhtisas adalah uslub yang isim dhoirnya disebut setelah dhamir mutakallim untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicaraan. Seperti contoh, isim dhohir yang menjelaskan maksud dalam isim dhamir dengan mukhtasus. Bisa juga isim dhohir disebut setelah dhamir mukhatab. Namun hal seperti ini sangat jarang. Untuk dhamir gaib tidak bisa dijelaskan dengan isim dhohir dalam kalimat. Uslub istighosah. Secara bahasa istighosah lah dibentuk masdar dari fi'il yang artinya meminta pertolongan atau bantuan. Jadi uslub istighosah adalah bentuk kalimat yang biasa dipakai orang Arab untuk meminta bantuan atau pertolongan. Pada hakikatnya uslub ini termasuk dari bagian uslub nida, yakni untuk memanggil. Hanya bedanya panggilan dalam uslub istighosah dikhususkan kepada zat atau orang yang bisa menolong permasalahan. Seperti contoh, selanjutnya uslub istifham. Uslub istifham adalah bentuk atau pola kalimat interrogatif, yakni satu bentuk kalimat yang menanyakan sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut.
Ada beberapa perangkat adat untuk pembentukan usul ini dan disebut perangkat interrogatif. Adatul istifham. Itu tadi adalah jawaban UTS semester genap Bahasa Arab 4 Tarjamah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan juga khususnya bagi saya yang mempelajarinya. Jangan lupa komen di bawah, like dan juga share ke teman-teman kalian, saudara kalian, ataupun gebetan kalian, agar video ini bermanfaat untuk semua dan mengetahui tentang terjemah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.